Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan menganalisis transaksi dalam akuntansi yang didoseni oleh Pak Erpi Rahman SEMAK. Selanjutnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan kelompok kita yang beranggotakan 7 orang, yang itu ada saya, Adi Ardiansyah, Saya Asti Melani. Saya Paton Ramdhani. Saya Febri Payanti. Saya Kayla Cantika Dewi. Saya Latifah Nur Priya. Saya Muhammad Taufik Agus Saputra. Selanjutnya di sini ada isi presentasi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada materi, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada tujuan, yang kelima ada manfaat. Untuk selanjutnya di sini ada pengertian menganalisis transaksi, akan dijelaskan oleh Taufik. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian menganalisis transaksi. Menganalisis transaksi dalam akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mencatat setiap transaksi keuangan berdasarkan dampaknya terhadap akun-akun yang ada dalam persamaan akuntansi. Selanjutnya, sistem akuntansi ayat jurnal. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan atau yang dikenal sebagai double entry accounting adalah metode pencatatan transaksi di mana setiap transaksi keuangan dicatat dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Baik, saya akan kasih contohnya. Salah satunya pembelian barang dagang secara tunai. Transaksinya perusahaan membeli barang dagang sebesar 5 juta secara tunai. Jurnalnya debit persediaan akun aset 5 juta dan kredit kas akun aset sebesar 5 juta. Selanjutnya di sini ada memindahkan ayat jurnal ke akun yang akan dijelaskan oleh Fatan. Baik, saya akan menjelaskan memindahkan ayat jurnal ke akun. Dalam proses mencatat transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar, yaitu akun individual yang digunakan untuk mencatat saldo setiap akun seperti kas, piutang, dan lain-lain. Langkah-langkah identifikasi akun seperti tentukan akun yang terpengaruh dari ayat jurnal baik untuk debit maupun kredit. Terus pindahkan ke buku besar seperti catat jumlah debit pada kolom debit di akun yang relevan dan jumlah kredit pada kolom kredit di akun terkait. Perbarui saldo seperti setelah memposting perbarui saldo di setiap akun sesuai dengan transaksi debit atau kredit. Contoh jurnal debit persediaan sebesar 5 juta rupiah, kredit kas sebesar 5 juta rupiah, posting di akun persediaan tambahkan 5 juta rupiah per debit. Di akun kas kurangi 5 juta rupiah per kredit. Untuk selanjutnya ada karakteristik proses penyesuaian, akan dijelaskan oleh Latifah. Proses penyesuaian dalam akuntansi adalah langkah untuk memperbarui dan menyesuaikan akun-akun di akhir periode akuntansi agar mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Ya, karakteristik proses penyesuaian, 1, dilakukan di akhir periode. Hal ini untuk memastikan semua transaksi yang relevan untuk dicatat dalam periode tersebut. Mengakui pendapatan dan beban yang sesuai. Tujuan utamanya adalah untuk mengakui pendapatan dan beban yang seharusnya dicatat dalam periode berjalan sesuai dengan prinsip actual basics. 3, menggunakan ayat jurnal penyesuaian. Proses penyesuaian dilakukan melalui ayat jurnal penyesuaian adjusting entries yang melibatkan pencatatan transaksi yang belum dicatat atau perlu disesuaikan. Yang keempat, melibatkan akun neraca dan laporan laba rugi. Penyesuaian biasanya mempengaruhi akun-akun pada laporan laba berikut atau pendapatan dan beban, serta akun pada neraca atau aset dan kewajiban.
Tidak mempengaruhi arus kas, yaitu penyesuaian tidak melibatkan arus kas yang sebenarnya. Penyesuaian hanya untuk memastikan bahwa pendapatan dan beban diakui pada periode yang benar. Yang keenam, mengoreksi kesalahan waktu pengakuan. Penyesuaian memastikan bahwa transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban diakui pada periode yang tepat, meskipun pembayaran atau penerimaan tunai mungkin terjadi di periode yang berbeda. Contohnya yang pertama penyesuaian beban dibayar di muka, dan yang kedua penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Untuk selanjutnya neraca saldo akan dijelaskan kembali oleh Fatan. Baik, saya akan menjelaskan neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang mencantumkan saldo semua akun dalam buku besar setelah semua transaksi dicatat dan diposting selama periode akuntansi tertentu. Neraca saldo digunakan untuk menghasilkan bahwa jumlah total debit sama dengan jumlah total kredit sesuai dengan prinsip dasar akuntansi berpasangan seperti unsur neraca saldo termasuk nama akun, daftar akun dari buku besar seperti kas, piutang, persediaan utang, modal, pendapatan, dan beban. Kolom debit mencatat saldo akhir akun yang bertambah di sisi debit, contohnya aset dan beban. Kolom kredit mencatat saldo akhir akun yang bertambah di sisi kredit, contohnya kewajiban ekuitas dan pendapatan. Selanjutnya, jurnal penyesuaian akan dijelaskan kembali oleh Latifa. Jurnal penyesuaian adalah entry yang dicatat pada akhir periode akuntansi untuk memperbarui akun-akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Lalu, tujuan jurnal penyesuaian yaitu jenis-jenis jurnal penyesuaian yaitu penyesuaian aset dibayar di muka. Contoh sewa dibayar di muka, misalnya sewa untuk 6 bulan dibayar di muka pada awal periode. Dan jurnal penyesuaian dan debit beban sewa untuk jumlah yang sesuai dengan periode yang berlaku, dan kredit sewa dibayar di muka atau aset atau jumlah yang sesuai dengan periode yang sudah berlaku. 2. Penyesuaian pendapatan diterima di muka. Contohnya pendapatan diterima di muka dari pelanggan untuk layanan yang akan diberikan di masa depan. Jurnal penyesuaiannya itu debit, pendapat diterima di muka atau kewajiban, ke jumlah yang sesuai dengan layanan yang sudah diberikan. Kredit, pendapatan atau jumlah yang sesuai dengan layanan yang sudah diberikan. Yang ketiga, penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Contohnya gaji karyawan yang belum dibayar tapi sudah menjadi beban periode berjalan. Jumlah penyesuaiannya debit, beban gaji atau jumlah yang harus dibayar, kredit, utang gaji, jumlah yang harus dibayar. 4. Penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya pendapatan dari jasa yang telah diberikan tetapi belum ditagih. Jurnal penyesuaiannya debit, piutang usaha, jumlah pendapatan yang belum ditagih, kredit, pendapatan, jumlah pendapatan yang sudah diakui. Dan depresiasi, contoh mengalokasikan biaya penggunaan aset tetap seperti mesin selama masa manfaatnya. Jumlah penyesuaiannya debit, beban depresiasi atau jumlah depresiasi untuk periode tersebut, dan kredit akumulasi depresiasi atau jumlah depresiasi untuk periode tersebut. Untuk selanjutnya, neraca saldo akan dijelaskan oleh Keila. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo adalah laporan yang dibuat setelah proses penyesuaian di akhir periode akuntansi. Laporan ini mencerminkan saldo terbaru dari semua akun setelah ayat jurnal penyesuaian dicatat. Langkah-langkah penyusunan neraca saldo disesuaikan. Yang pertama, penyusunan neraca saldo awal. Sebelum penyesuaian dibuat atau neraca saldo awal berdasarkan sandi dan buku besar. Contohnya seperti ini ya. Ada neraca saldo, ditulis dulu.
Terus yang kedua ada mencatat ayat jurnal penyesuaian. Setelah neraca saldo awal disusun, dilakukan penyesuaian pada akun-akun yang memerlukan pembaruan seperti beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan depresiasi aset tetap. Contohnya ini. Ya, yang ketiga ada menghitung saldo baru. Setelah ayat jurnal penyesuaian dicatat, saldo baru dan setiap akun dihitung dan dimasukkan ke neraca saldo disesuaikan. Ini ada juga contohnya ya. Terus, yang terakhir ada verifikasi keseimbangan. Setelah semua akun diperbarui, pastikan bahwa total debit sama dengan total kredit untuk memverifikasi bahwa pencatatan sudah benar. Selanjutnya ada manfaat neraca saldo disesuaikan. Yang pertama ada akuntabilitas. Menghadirkan informasi yang lebih akurat dan mutakhir setelah penyesuaian. Yang kedua ada dasar penyusunan laporan keuangan. Menyediakan saldo akhir yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Yang ketiga ada keseimbangan akuntansi. Memastikan bahwa jumlah debit dan kredit tetap seimbang setelah penyesuaian dilakukan. Neraca saldo disesuaikan memastikan bahwa semua akun telah diperbarui sebelum laporan keuangan dibuat. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang akurat dan diterima membantu manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang tepat atau investasi. Yang kelima ada pengawasan dan pengendalian. Dengan mencatat transaksi dan menyusun laporan, akuntansi membantu pengawasan keuangan dan memastikan dana dikelola dengan benar sesuai anggaran. Yang keenam ada memenuhi kewajiban hukum. Akuntansi membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan menyediakan catatan yang dapat diverifikasi. Yang ketujuh, perencanaan keuangan. Dengan memahami kondisi keuangan, perusahaan dapat membuat perencanaan anggaran untuk masa depan dan mengatur akuntansi sumber daya dengan lebih efisien. Yang ketujuh ada transparansi. Akuntansi menciptakan transparansi dalam manajemen keuangan perusahaan yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan. Contohnya seperti investor. Yang kedelapan ada pengukuran kinerja. Akuntansi menyediakan indikator kinerja yang memungkinkan perusahaan mengevaluasi efisiensi dan profitabilitas. Secara keseluruhan, akuntansi membantu dalam pengelolaan keuangan yang efisien, meningkatkan kinerja bisnis, dan menjaga kepatuhan hukum. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menentukan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi tertentu? Baik, saya akan menjawabnya. Berikut adalah cara-cara untuk menentukan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi. Yang pertama ada identifikasi jenis transaksi. Jadi setiap jenis transaksi akan mempengaruhi akun tertentu yang relevan. Misalnya, penjualan akan mempengaruhi akun pendapatan dan akun kas atau piutang. Lalu ada tentukan akun yang terpengaruh. Setelah itu, dalam akuntansi berbasis entry ganda, setiap transaksi mempengaruhi setidaknya ada 2 akun. Satu akun di debit dan satu akun lagi di kredit. Yang ketiga, terapkan prinsip debit dan kredit. Setiap akun akuntansi terbagi ke dalam kategori yang berbeda-beda, seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jadi, untuk setiap transaksi, tentukan apakah akun yang terpengaruh akan mengalami peningkatan atau penurunan. Dan yang keempat, ada analisis dampak transaksi terhadap akun. Misalnya, jika transaksi melibatkan penjualan barang, kita juga harus mencatat pengurangan dalam persediaan jika metode perpetual inventory digunakan. Yang kelima, lakukan pencatatan jurnal. Setelah menentukan akun yang terpengaruh dan dampaknya, langkah berikutnya adalah mencatat transaksi tersebut dalam bentuk jurnal umum. Setiap transaksi harus dicatat secara detail di dalam jurnal dengan penjelasan transaksi, akun yang didebit, akun yang dikredit, dan jumlah yang terlihat. Yang keenam ada review dan validasi.
Setelah itu, pastikan untuk memeriksa apakah total debit dan kredit sudah seimbang atau belum. Karena dalam akuntansi berbasis entry ganda, setiap transaksi harus memiliki jumlah debit yang sama dengan jumlah kredit. Dan yang terakhir, gunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Dalam praktik modern, perusahaan sering menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk mencatat transaksi secara otomatis dan meminimalkan kesalahan. Sistem ini dapat memandu proses penentuan akun yang terpengaruh berdasarkan jenis transaksi yang dipilih, sehingga membantu memastikan pencatatan yang akurat. Yang kedua, apa prinsip akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut dengan benar? Jadi ada beberapa prinsip yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut. Yang pertama ada prinsip entitas ekonomi, yaitu informasi ekonomi yang berasal dari perusahaan. Lalu ada prinsip kesinambungan usaha yang menjelaskan cara yang perlu dilakukan untuk membuat usaha selalu berjalan kesinambungan. Lalu ada prinsip biaya historis. Ini itu untuk mempertimbangkan berkelanjutan antara kegunaan dan kendala suatu aset. Lalu ada prinsip realisasi pendapatan. Ini itu untuk mempertemukan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Lalu ada prinsip pencocokan. Ini untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran. Lalu ada prinsip pengungkapan penuh. Ini itu untuk melaporkan semua informasi yang diperlukan tentang laporan keuangan. Selanjutnya ada prinsip konsistensi, yaitu ketetapan yang dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berubah-ubah. Dan yang ke-8 ada prinsip materialitas. Ini itu untuk informasi yang signifikan yang perlu dicatat. Dan yang terakhir ada prinsip konservatisme. Ini untuk meminimalkan potensi keuntungan yang dilaporkan. Sekian dari saya. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi? Nah, cara mencatat transaksi dalam jurnal dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi memerlukan pemahaman terhadap prinsip dasar akuntansi serta format yang tepat. Langkah umum yang bisa diikuti yaitu yang pertama, identifikasi transaksi. Pastikan setiap transaksi yang dicatat adalah transaksi yang relevan, nyata, dan valid. Yang kedua, tentukan akun yang terpengaruh. Setiap transaksi akan terpengaruhi setidaknya 2 akun, atau prinsip double entry accounting. Tentukan akun mana yang akan didebit dan akun mana yang akan dikredit. Yang ketiga, tentukan apakah debit atau kredit. Yang keempat, buat entry jurnal. Yang kelima, pastikan keseimbangan atau balance. Yang keenam, catat sesuai standar akuntansi yang berlaku, harus sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Dan yang ketujuh, review dan koreksi. Lakukan review secara berkala untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam pencatatan. Selanjutnya ada tujuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada mengidentifikasi dampak keuangan untuk memahami setiap transaksi yang memengaruhi aset, liabilities, ekuitas atau pendapat dan beban perusahaan. Yang kedua, membuat laporan keuangan yang relevan untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang ketiga, memenuhi kewajiban perpajakan untuk memastikan bahwa perusahaan mencatat pendapat dan pengeluaran untuk memenuhi persyaratan perpajakan. Selanjutnya itu ada manfaat
Yang pertama, pengambilan keputusan. Membantu manajer dan pemangkuan kepentingan dalam membuat keputusan bisnis lebih baik berdasarkan data keuangan yang akurat. Terus yang kedua, kesehatan keuangan. Laporan keuangan perusahaan dapat mengevaluasi kesehatan keuangan mereka. Yang ketiga, perencanaan dan penganggaran. Memungkinkan perusahaan untuk merencanakan anggaran dan alokasi sumber daya secara efektif. Yang keempat, deteksi kecurangan. Memantau transaksi keuangan dapat membantu mendeteksi dan mencegah kecurangan. Yang kelima, kepatuhan pajak. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan pajak agar menghindari denda dan hukuman. Yang keenam, yang terakhir, ada evaluasi kinerja. Membantu menilai kinerja profesional dan keuangan perusahaan serta melakukan benchmark terhadap pesaing. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya.